Bapak. Mungkin Bapak sebagai ikutinya dan apa percakapan kita pada sore hari ini kita rahasiakan ya Pak ya. Siap, Ya, Pak. mari kita mulai. Siap. Selamat sore Pak Yopi. Selamat sore Pak Suhadan. Apa kabarnya Pak Yopi? Baik Pak, Alhamdulillah Ya. Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga baik. Tambah handsome saja Pak Yopi. Iya Pak Yopi. Sore-sore gini Pak Yopi, kita ketemu ini, Pak Yopi ngajak ketemu saya itu kira-kira apa yang akan kita obrolkan ya Pak ya? Kita akan ngobrol apa ini hari ini? Betul Pak, ada beberapa problem di sekolah karena SDM sekarang Pak menuntut di kurikulum Merdeka itu harus high tech gitu Pak. Terus perkembangannya penyusunan modul ajarnya yang lebih kompleks. Nah, yang saya amati di sekolah kompetensi guru dalam mendukung atau membuat bahan ajar itu kesulitan di penguasaan teknologi dan informatikanya, Pak. Ya berarti dari apa yang Pak Yopi sampaikan tadi, kalau boleh saya ulang ya Pak ya. Ini yang pertama tentang SDM ya Pak ya. SDM tentang kurikulum Merdeka yang harus semuanya IT ya Pak ya. Betul, Pak. Ya, kemudian ternyata yang kedua itu ada modul ajar ya. Modul ajarnya juga kompleks ya Pak ya. Tadi yang Bapak sampaikan. Kemudian yang berikutnya kompetensi guru dalam menyusun bahan ajar juga ternyata juga jadi masalah karena lagi-lagi berhubungan dengan kesulitan IT. Itu yang boleh saya parafrasekan kalimat dari Bapak tadi seperti itu sepertinya ya. Oke Bapak, ini waktu kita tidak banyak ya Pak, kita hanya sekitar 15 menit saja. Dari ketiga hal tadi, mulai dari SDM, mulai dari modul ajar, kemudian mulai dari IT itu kira-kira apa yang bisa kita bahas ya Pak ya? Dari ketiga hal tadi itu kan ada banyak hal, tapi karena waktu kita nggak banyak, jadi mungkin apa yang ingin Bapak dapatkan ya dari obrolan kita pada sore hari ini? Paling lebih kepada peningkatan kompetensi guru Pak terhadap penggunaan komputer gitu atau laptop gitu. Ya berarti tentang kompetensi guru terhadap penggunaan laptop atau komputer. Kalau pada saat ini Pak, menurut pengamatan Bapak ya, pengamatan Bapak di sekolah Bapak itu terhadap rekan-rekan Bapak, penguasaan komputer yang seperti apa yang Bapak harapkan dari teman-teman Bapak? Ya, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan hasil observasi saya, kurang lebih dari 50% guru itu mengalami kesulitan di dalam membuat bahan ajar, terutama menggunakan laptop yang Microsoft Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Jadi hal itu menjadi keresahan sendiri buat saya untuk bisa diobrolkan ke Bapak untuk mencari solusinya terkait dengan peningkatan guru tersebut. Berarti situasi di sekolah Bapak itu kurang lebih ya 50% ya Pak ya, 50% ya, kurang lebih 50% itu guru menguasai IT. Kalau menurut Bapak kira-kira berapa persen ya yang ideal menurut Bapak agar guru itu punya kompetensi IT di sekolah Bapak kira-kira? Kan tadi kan baru 50%. Kalau menurut yang idealnya itu berapa persen Pak? Kalau menurut Bapak Nah, kalau menurut saya biasanya kan kita meminta kriteria juga dari murid gitu Pak ya, terkait dengan KKM. Tentu untuk guru juga menurut saya idealnya 70% ke atas di sekolah tersebut harus menguasai terkait dengan teknologi informasi yang mendukung pembuatan modul ajar, sehingga
ketika banyak ada permasalahan pembuatan modul ajar, lebih kepada substansinya, bukan lebih ke teknisnya. Seperti itu, Pak. Berarti idealnya itu, kalau menurut Bapak itu 70% lah ya, 70% guru itu bisa menguasai IT, sehingga tidak hanya berkecimpung pada teknisnya, tetapi kepada substansinya ya, kayaknya itu ya. Betul, Pak. Oke, dari kalau untuk mencapai 70% seperti ini kira-kira menurut Bapak yang selama ini yang bisa dilakukan apa Pak untuk mencapai sampai 70% ini agar ada 70% lah guru-guru sekolah Bapak itu bisa menguasai IT. Kalau selama ini yang Bapak lihat di sekolah Bapak. Kalau selama ini yang saya amati itu peningkatan gurunya melalui tutor sebaya gitu Pak. Jadi ketika ada guru yang belum, itu menanyakan kepada guru yang dikiranya bisa. Namun selama ini metode tersebut masih belum efektif gitu untuk meningkatkan kompetensi guru secara komprehensif atau persentasenya lebih naik signifikan seperti itu, Pak. Jadi dengan selama ini yang sudah dilakukan biasanya dengan tutor sebaya ya. Betul. Terus selain sepengetahuan Bapak ya, selain dengan tutor sebaya kira-kira apa saja ya, apalagi yang bisa dilakukan agar ada peningkatan dari kompetensi guru itu secara signifikan Pak dan lebih efektif Pak. Kira-kira Nah, sejauh ini saya mendorong untuk membuat sebuah program terkait dengan BKT atau belajar komputer dan teknologi. Itu sudah berjalan kurang lebih 3 bulan, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti antusias dari guru tersebut yang untuk mengikuti BKT ataupun perangkat tambahan yang selama ini guru belum memiliki laptop ataupun komputer gitu Pak. Sehingga itu juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan persentase kompetensi guru tersebut. Seperti itu Pak. Ya, berarti sudah ada yang dilakukan ya, sudah dilakukan, sudah melakukan program BKT, tapi terkendala mulai dari antusiasnya, mulai terkendala dengan perangkat-perangkat, dan kalau kendala-kendala seperti itu, ini biasanya yang bisa untuk biar ada antusias, biasanya guru-guru Bapak itu seperti apa agar mereka antusias untuk mengikuti suatu program BKT itu biasanya ya, biar mereka antusias. Untuk menstimulasi hal tersebut atau mencari solusi dari permasalahan tersebut, ada beberapa alternatif Pak yang sudah saya opsikan. Pertama, ketika PTK yang belum mempunyai laptop bisa dipinjamkan oleh guru yang memiliki lebih dari 2 perangkat, itu seperti laptopnya 2, ataupun saya usulkan kepada kepala sekolah untuk meminjamkan aset-aset dari sekolah yang kebetulan tidak dipakai waktu kegiatan BKT sehingga PTK yang tidak mempunyai bisa tetap melaksanakan. Seperti itu, Pak. Oke. Ada lagi, Pak, selain dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dari yang sudah Bapak lakukan tadi tentang tutor sebaya, mendorong program BKT dengan segala macam pernik-perniknya. Mungkin ada lagi Pak yang menurut Bapak ya yang bisa dilakukan untuk peningkatan kompetensi dari teman-teman Bapak. Ya paling tambahannya untuk support system Pak dari kepala sekolah yang mewajibkan atau memberikan apresiasi bagi guru yang melakukan kegiatan BKT atau yang terlibat. Seperti itu Pak. Kalau dalam waktu dekat ini program apa yang akan dilakukan oleh Bapak dalam waktu dekat ini ya?
Program apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk peningkatan kompetensi dari guru dalam waktu dekat ini, Pak? Kira-kira apa? Rencana ke depan di tanggal 18 pas awal masuk sekolah, mungkin saya akan melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, dan juga kepala sekolah untuk meningkatkan kembali peserta BKT supaya lebih banyak dan mencoba dukungan dalam bentuk aset lainnya sehingga program BKT tetap berjalan lancar. Seperti itu. Berarti Bapak tadi ya dalam waktu dekat tanggal 18 awal masuk, kemudian Bapak juga berkoordinasi dengan wakil kurikulum untuk melaksanakan program BKT itu ya Pak ya. Siapa? Oke Pak, sampai dengan titik saat ini dari obrolan kita, apa yang kira-kira Bapak dapatkan? Ya, terima kasih. Sekarang mindset saya sudah terbuka, Pak. Jadi semua tantangan itu ada solusinya dan setiap permasalahan bisa kita selesaikan dengan beberapa dukungan support system baik dari kepala sekolah, dari individu maupun dari rekan sejawat. Seperti itu. Terima kasih Pak Yopi. Berarti saya cukup ya. Waktunya sudah cukup waktu pertemuan kita pada sore hari ini. Saya cukupkan sekian. Dan nanti kita ketemu kembali minggu depan untuk melihat progres dari apa yang Bapak rencanakan untuk kita usulkan ke Bapak. Terima kasih Pak Yopi. Siap, terima kasih Pak Selamat sore. Selamat sore. Oke, sudah selesai nih. Luar biasa. Ternyata Bapak-Bapak ini sudah biasa untuk melakukan coaching. Oke Bapak, kayaknya waktu kita untuk refleksi ini sebenarnya sangat penting, tetapi saya lihat di chat sudah ada Pak Ubro untuk mengarahkan kita agar kembali ke room Pak. Room. Iya, di chatnya. Bapak-Bapak kalau sudah selesai silakan langsung ke A3. Gitu. A3. Selesai ini seharusnya ditanyakan lagi sesuai coaching Pak. Yang Bapak maksud selesai itu seperti apa? Apakah selesai prakteknya, apa selesai melakukan refleksi gitu seharusnya? Ya, Pak, rekornya Pak, jangan lupa Pak Pandi, rekamannya rekamannya dibagi kita berdua. Siap Pak. Ya. Berarti via WA kah atau via apa? Tahu? Nanti mungkin di linknya Pak, link nanti di kirim link di grup ya. Oke, terima kasih Pak. Recording ini. Terima kasih Pak Pandi. Ayo kita kembali ke room ya. Siapa? Live ya. Ini juga sudah ya.